Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual lah, saya akan bicara satu topik hari ini teman-teman. Cuman before that I will show you my ini apa nih engineering plastics products dulu ya teman-teman. Nah, yang kayak gini teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini ya. Ini memang warnanya biru teman-teman ya, obviously ya. Ini we call this apa namanya MC nylon ya teman-teman ya. MC nylon maksudnya tuh monochrome cast ya teman-teman, nylon ya, ini yang warna biru ya begitu. Ini kenapa kita panggil ini apa? Oke, by the way, nylon is a type of polymer ya teman-teman, like an engineering plastics polymer ya, yang biasa digunakan di industri-industri lah begitu ya. Ini dalam bentuk batangan ya teman-teman. Nah, ini diameternya nih 12 cm teman-teman, 120 mili ya. Ini panjangnya ini 1 meter ya. Nah, ini kita biasanya ini digunakan untuk spare part mesinnya teman-teman, atau roda ya begitu ya, roda atau gear apa namanya, gigi mesin, nanti bisa dibubut lagi teman, dipotong dan dibubut lagi teman. Jadi biasa pemakaian bukan kayak begini ya, tapi perlu dipotong lagi lah begitu ya, jadi roda, jadi gear, dan mungkin juga jadi spare part mesin ya teman-teman ya, dibubut ya. Kita ada ini dalam bentuk batangannya, kita juga ada dalam bentuk lembaran teman-teman ya, lembaran, jadi dari yang tipis sampai yang tebal teman-teman ya begitu ya kan. Jadi ini tergantung pemakaian ya. Biasanya kita ada retailers ya teman-teman ya, retailers maksudnya tuh pengecer lah ya. Kita kan saya jujur teman-teman, kita sebenarnya kita importer dari luar ya. Nah, jadi kita import ini barang-barang engineering plastics ini, dan biasa kita supply ke retailers gitu teman-teman, begitu ya kan. Jadi kalau memang nanti saya juga ada rencana sebenarnya pengen cari retailers ya teman-teman untuk di luar kota ya, terutama di luar Jakarta ya. Bisa kayak di luar kota. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti ada interest, nah saya jamin ya, kita kasih harga kita kasih harga retailers, kita harga grosir teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman bisa jual kembali nanti di pasaran ya gitu ya kan, terutama yang ada di luar kota teman-teman yang begitu. Saya memang di Jakarta kita udah ada beberapa retailers utama ya teman-teman, pengecer utama ya, kita ada di Jakarta ya. Cuman saya juga lagi rencana mau cari untuk di luar kota di seluruh Indonesia teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada interest, nanti bisa DM saya di H3 Ranger ya di Instagram teman-teman ya begitu ya kan, atau you can leave me your WhatsApp number under the comment section, nanti saya akan reply ya teman-teman begitu ya kan. Nah, ini by the way, ini ya teman-teman, kayak dia punya keunggulan ya, ini memang warnanya naturally ini warnanya biru ya. Kita juga ada warna putih ya, natural, lebih call it natural, bukan putih ya. Warna natural sama warna hitam juga ada ya, ada warna-warna lain juga ada teman-teman, tapi yang umumnya, yang agak mainstream ya, ini kita warnanya biru teman-teman ya begitu. Ini dia punya kelebihan ya, dia punya engineering properties-nya ya teman-teman. Ini dia keras ya, dia keras sekali ya, dan dia keras dan dia juga padat ya gitu. Ini panas bisa di atas 200 derajat ya teman-teman ya, ini panasnya ya. Nah, jadi dia kalau dijadiin gigi atau for rotating purposes ya, dia kayak roda gigi. Nah, dia kuat sekali teman-teman, dan juga dia juga nggak gampang haus ya atau hancur ya gitu ya begitu. Jadi memang ini engineering materials ini didesain untuk bertahan untuk selama-lamanya mungkin ya teman-teman begitu ya kan gitu. Jadi ini beda ya sama yang biasa saya kasih talenan teman-teman ya. Itu kan hanya tuh HDPE atau HMWPE yang standar biasa ya. Memang bisa lebih kalau compare to ini nylon teman-teman, MC nylon ya, dia memang lebih lembek ya kalau talenan biasa. Nah, ini lebih keras teman-teman begitu. Ada juga sih kita punya customer yang mungkin mau lebih prefer pakai bahan ini ya teman-teman, untuk dijadikan talenan juga ya, ada yang lembaran. Tapi tentunya harganya juga lebih mahal teman-teman begitu ya kan. Dia nggak gampang tergores sama pisau juga ya kalau yang buat lembarannya ya begitu. Jadi dia lebih kuat. Kita juga pernah supply ke salah satu hotel di Indonesia teman-teman untuk bahan begini yang sebagai dipakai buat talenan mereka teman-teman begitu ya kan. Jadi ini lumayan strong ya. Nanti for the properties, kalau teman-teman ada inquiries, bisa DM saya di H2 Ranger di Instagram teman-teman, atau kita juga udah ada toko online kita di Tokopedia teman-teman, ada the same name H2 Ranger ya gitu teman-teman. Nah, oke. Ini kan. Nah, ini yang 100 ini 12 cm teman-teman ya, 120 ini lumayan berat ya kalau kita pakai ini. Jadi kita ya oke, nanti saya kasih tahu ini teman-teman. Nah, ini kita juga ada yang lebih besar lagi ya, ini ya. Ini 150 mili teman-teman ya, ini 150 mili ini. Jadi 15 cm ini teman-teman ya kan begitu. Jadi kita ada teman-teman ukurannya ini ya teman-teman, MC nylon ini kita ada ukuran dari yang paling kecil ya, misalnya 3 cm 30 mili ya diameternya, sampai yang paling besar kita ada bahkan sampai 500 mili teman-teman ya. Jadi 50 cm ya, 50 cm. Jadi lumayan, it's quite a big block ya begitu ya kan. Nah, jadi kita banyak ukuran, banyak dimension teman-teman, tergantung di pemakaian ya begitu. Dan seperti yang tadi saya bilang teman-teman, kalau memang teman-teman ada interest mau menjadi sebagai retailers ya, terutama yang di luar kota ya, yang mungkin menonton video saya ini, kita bisa discuss teman-teman, kita bisa kasih kita bisa discuss nanti bagaimana gitu ya, untuk kita bisa bekerja sama gitu teman-teman ya. Oke, nanti ya kalau ini ada inquiry teman-teman bisa DM saya di H2 Ranger di Instagram, atau di Tokopedia kita juga ada teman-teman begitu ya kan. Oke, nah saya hari ini mau bicara dikit teman-teman mengenai itu mungkin yang
ya banyak apa masalah yang manusia teman-teman yang agak umum lah ya. Ini saya mau bicara mengenai tentang kecanduan ya teman-teman, kayak we call this addiction ya teman-teman ya kalau di ini ya. Tapi bahasa Indonesia kecanduan ya. Jadi kita tuh kayak kecanduan kayak kita nggak bisa stop gitu teman-teman, nggak bisa stop, nggak bisa apa tuh mengendalikan diri kita sendiri teman-teman untuk melakukan hal-hal kecanduan begitu ya. Ya karena mungkin yang paling umum ya teman-teman, yang kalau ya di dalam pengalaman pribadi saya, misal orang kayak berjudi ya teman-teman, berjudi yang dia jadi kayak nggak bisa stop ya begitu. Jadi saya juga kemarin sih udah bikin video yang yang orang mau berjudi online ya begitu ya. Kenapa saya bilang tuh mereka tuh orang-orang tolol yang berjudi online ya? Karena itu semua udah didesain tuh kalau di program online pasti dibikin membuat kita bakalan kalah teman-teman ya. Nggak bakalan kita bisa menang ya begitu. Memang awal-awal bisa menang awal-awal teman, nanti belakangan kita bisa kalah terus teman-teman. Mungkin ada juga lah ya kalau yang benar-benar pintar ya dia bisa kalahin komputernya atau bagaimana, tapi kebanyakan orang pasti bisa kalah teman-teman begitu. Kalau memang mau judi ya lebih baik langsung ke meja atau ke kasino ya, jadi yang legal misalnya kayak di Singapura atau di luar negeri ya, makanya kita bisa bermain dengan benar gitu di atas meja. Itu pun juga mungkin pasti ada banyak masalah lah di meja situ, kan juga pasti ada kecurangan apa di bawah mesin itu, kita juga nggak tahu kan teman-teman begitu ya kan. Jadi ya saya cuma hanya mau mau kasih tahu aja bahwa tuh kalau kita punya kebiasaan buruk, teman-teman punya kecanduan ya, misalnya kayak berjudi lah ya, kayak berjudi. Sekarang kita mikir ya buat apa gitu ya kan. Nah, saya udah banyak teman-teman rekan teman-teman keluarga lah ya, yang hidupnya benar-benar habis dan hancur teman-teman ya. Yang tadinya kaya, banyak duit dan berada ya, terus tiba-tiba dia sampai habis, sampai dia ngemis-ngemis dan akhirnya dia juga jadi miskin melarat teman-teman. Karena apa? Karena cuma berjudi ya begitu ya kan. Jadi itu nggak bisa mengendalikan diri sendiri teman-teman begitu. Kadang-kadang tuh kalau orang dibilang ini kecanduan begini kayak dirasukin setan teman-teman ya begitu. Jadi dia habis pulang kerja ya kan, udah kerja seharian udah capek, jadi dia larinya langsung ke tempat judi itu teman-teman begitu ya kan, menghabiskan uang begitu. Jadi dia tanpa akal sehat lagi ya kan. Nah saya rasa mungkin di kalangan masyarakat di Indonesia juga mungkin banyak lah ya kan begitu. Walaupun di sini judi itu kan illegal ya begitu kan begitu. Jadi kalau misal teman-teman tidak bisa mengendalikan diri begitu ya tentang berjudi, saya rasa itu akan merugikan diri sendiri dengan sangat buruk ya teman-teman begitu ya kan. Kadang-kadang kita masih harus bisa berpikir ya begitu, daripada berjudi ya mendingan uang itu dipakai buat pergi makan ya kan, buat pergi makan, atau mungkin at least dia buat ya walaupun juga buruk ya pergi shopping atau bagaimana teman-teman, at least minimal kita dapat sesuatu balik ya, kita dapat barang hasil dari kerja keras kita, uang kita ya teman-teman ya begitu, daripada berjudi ya kan. Semakin tambah berjudi ya semakin kita tambah kalah, semakin tambah penasaran teman-teman begitu ya kan. Ini udah banyak kasus, udah banyak habis lah ya. Saya punya pengalaman pribadi yang saya saksikan gitu teman-teman, dan kehidupan saya dan keluarga gitu teman-teman begitu ya. Jadi harus bisa tuh pakai akal sehat lah ya, akal pintar dikit, jangan bodoh gitu teman-teman ya kan. Mau judi online mana bisa menang ya kan begitu. Dia yang judi di meja pun masih bisa kalah ya, karena mungkin dia ada kecurangan di bawah meja atau bagaimana, apalagi judi online teman-teman ya kan. Itu semua udah pasti udah pasti bakalan habis punya lah teman-teman begitu ya kan. Coba bisa sadar teman-teman, berjudi itu buat apa gitu ya. Kadang nggak pakai akal sehat teman-teman begitu ya kan. Oke, mungkin saya akan bicara mengenai kecanduan yang lain teman-teman, misalnya kayak kecanduan orang lain yang agak umum teman-teman, misalnya kayak kecanduan makan teman-teman, makan dan orang rakus makan ya, kesana kesini makan ya. Apalagi zaman sekarang semuanya serba di Instagramable, punya restoran lah apa segala macam gitu teman-teman begitu ya kan. Jadi kesana sini pergi makan, akibatnya apa ya kan. Nah, diri sendiri kena penyakit ya teman-teman, yang pertama juga jadi gendut ya. Nah itu lama kena penyakit ya begitu ya kan. Saya juga ada saudara saya saudara dekat sama saudara jauh teman-teman ya begitu ya kan. Adik selalu kesini kesana pergi mau cari makan teman-teman gitu. Kalau tanya tentang makanan ya dia bisa tahu semuanya deh, nggak bakalan dia nggak ada yang tahu ya begitu ya. Jadi dia tahu semuanya ada makanan di mana, di tempat mana ya, terutama yang restoran yang agak besar ya, hotel-hotel apa semacam, dia udah tahu semuanya ya kan. Jadi kalau mau tanya dia tentang makanan, tanya dia yang bertanya, misal kayak saudara saya teman-teman begitu, dia udah tahu semua. Jadi dia udah coba semuanya makanan teman-teman begitu ya. Oh, memang hobinya juga memang dia hobinya hobi makan ya. Jadi misal seminggu beberapa kali dia bisa pergi ke sana, bisa pergi jauh-jauh pergi cari makan gitu ya kan. Nah akibatnya apa? Akibatnya ya gendut lah ya, pasti lah ya kan. Udah gitu kena penyakit misalnya darah tinggi apa, kolesterol ya begitu teman-teman begitu ya. Jadi ya kalau belum kena belum kena dampaknya ya, itu dia masih muda teman-teman, bisa umur kayak 20-an, 30-an, dia masih belum berasa ya. Nanti dia udah 40-an atau mungkin lebih tua ya, dia baru berasa teman-teman begitu. Oh berarti ini saya punya kecanduan itu berakibat tuh fatal buat diri sendiri gitu teman-teman begitu ya kan. Apalagi yang misalnya kayak di YouTuber begitu ya, yang saya lihat selalu review makanan ya, kesana kesini makan ya, sehari makan beberapa tempat misalnya teman-teman begitu ya kan. Ada yang bilang perlu saya buncit atau bagaimana gitu teman-teman ya kan. Ya iyalah akibatnya begitulah teman-teman ya kan. Nah ada juga mungkin orang yang simpel teman-teman, yang selain makannya ini lawannya mungkin orang hobi nge-gym ya, hobi gila gym, gila otot punya orang gitu teman-teman. Biasanya cowok bisa laki-laki begitu lah ya. Dan misalnya saya nggak usah ngomong ya, adalah yang
yang YouTuber podcast yang paling terkenal teman-teman begitu ya. Ya kan, yang mungkin ya kepalanya udah nggak ada rambut teman-teman begitu. Kan hobi nge-gym ya. Jadi orang tuh gila nge-gym teman-teman ya. Saya juga ada, saya pernah lihat di tempat gym ya banyak. Dulu waktu saya pas masih nge-gym teman-teman ya. Tiap hari kerjanya nge-gym ya. Ya kan, tapi gedein badan teman-teman, tapi bagian perut atau bagian bawah nggak diolahragain tuh teman-teman. Jadi kayak misalnya kayak kakinya kecil lah, atau misalnya masih ada perut juga gitu teman-teman ya begitu kan. Jadi kadang-kadang tuh nggak pakai otak gitu teman-teman begitu. Jadi tiap hari kerjanya nge-gym. Saya juga dulu saya pernah nge-gym teman-teman. Jadi apa? Karena kita bayar teman-teman gym-gym yang di mall gitu ya, karena kita bayar merasa mahal ya. Jadi kalau kita nggak pergi kita merasa rugi gitu teman-teman begitu. Gitu. Kalau itu dari saya punya ini ya pribadi ya. Kalau kita nggak pergi, ya kita rasanya rugi ya. Kalau kita sering-sering pergi, akibatnya badan kita juga lelah dan juga capek teman-teman, dan juga mungkin badan kita tambah besar ya, jadi apa? Agak sedikit tuh kurang balance tuh teman-teman begitu ya kan. Nah, dari yang kemarin saya udah pernah bikin video yang orang yang gara-gara nge-gym itu yang gila itu sampai dia mati kan teman-teman, yang kecelakaan di gym ya. Saking dia mungkin terlalu berat ya, jadi jatuh karena lehernya itu yang dia mati gitu teman-teman begitu. Beberapa hari kemudian di rumah sakit kayak gitu ya. Nah, gitu itu fatal. Saya juga pernah hampir dulu begitu teman-teman, saking saya capeknya juga. Ya kita force memaksa gitu, pengen kurus gitu teman-teman, pengen hilangin apa tuh lemak gitu teman-teman. Jadi ya begitu, tapi akibatnya juga kita terlalu capek gitu teman-teman kalau tiap hari kita nge-gym ya begitu ya. Ya. Nah, mungkin yang kecanduan yang lain yang fatal teman-teman, yang ada lagi yang mungkin yang narkoba teman-teman, yang di Indonesia saya lihat banyak ya begitu. Ya kan. Ini narkoba begini ya kan, buat apa ya begitu ya, itu goblok ya teman-teman kalau menurut saya begitu. Jadi kecanduan obat-obatan ya begitu, ini bukan hanya di sini doang, sebenarnya di luar negeri juga ada ya. Misalnya kayak di Amerika, di US misalnya kecanduan narkotika ya, atau kayak dia bilang kayak weed atau apalah begitulah ya, drugs lah ya kan begitu. Kecanduan kebanyakan akibatnya dia tidur, dia besoknya ulang bangun teman-teman gitu ya kan. Nah itu kan memperpendek umur sendiri ya, itu kebodohan dan kegoblokan sendiri gitu teman-teman ya kan begitu. Cuman karena kecanduan begitu nyawa juga melayang ya teman-teman, jadi fatal ya itu ya kan begitu kan. Ya mungkin itu juga orang itu nasibnya juga mungkin kurang bagus teman-teman ya begitu. Jadi dia berakibat umur pendek ya karena kecanduannya akan obat-obatan terlarang begitu teman-teman ya begitu. Jadi kebodohan sendiri ya begitu. Dia nggak menyayangi diri dia sendiri, dia nggak menyayangi, dia udah pasti tentu udah nggak menyayangi keluarganya teman-teman ya begitu. Jadi ya berakibat begitulah ya, itu kebodohan sendiri teman-teman begitu ya kan. Kalau dipikir-pikir ya, daripada dia hidup di sini ya minum obat-obatan tiap hari ya tanpa ada apa tuh kontrol ya, udah mending mati aja sana gitu teman-teman ya kan begitu ya. Jadi pikir-pikir juga ya begitulah ya teman-teman. Nah, ada orang selain drugs ya, mungkin ada orang yang minum-minum teman-teman ya, yang hobi minum ya, hobi minum apa kecanduan itu juga bisa bikin tuh dirinya tuh jadi kehilangan akal sehat ya begitu, bikin masalah gitu teman-teman gitu. Mungkin jadi semangat bekerja juga jadi berkurang ya, jadi dia berakibat tuh maunya tuh perginya minum mabuk-mabukan gitu teman-teman ya kan. Mungkin di sini kurang begitu ada lah ya, di luar lebih banyak ya kalau saya lihat, di apalagi kalau di negara barat ya teman-teman, dimana tuh alkohol lebih murah ya, alkohol tuh murah, minuman alkohol begitu lebih murah jatuhnya juga ya teman-teman begitu, dan ada dijual di mana-mana ya gitu. Kalau di sini mungkin agak sedikit dikontrol jual-jual minuman begitu ya, jadi nggak ada di semua tempat. Kalau di luar tuh gampang sekali gitu. Akibatnya apa? Kadang-kadang kita suka perhatiin ya kalau di luar ya, terutama di US tentu di negara barat ya, itu kadang dia nyetir mobil, dia lagi mabuk, dia nyetir mobil bisa kayak mobilnya bisa lucu gitu teman, bisa kayak bisa kayak tiba-tiba jalan, apa dia nggak ngerem atau dia mabok atau gimana, jadi nabrak sana gitu gitu. Itu biasanya suka ada kejadian di luar ya, kalau saya perhatiin ya gitu. Kalau di sini mungkin orang nyetir mobil lebih dengan hati-hati teman-teman ya. Memang ada yang ngebut tapi lebih dengan hati-hati, dan bukan kayak orang mabok gitu ya yang tiba-tiba dia nabrak tiang atau bagaimana gitu teman-teman. Lebih banyak di sini mungkin kecelakaan karena yang kemarin itu yang kejadian karena rem mobil ngeblong lah ya, atau mungkin dia pas kecelakaan karena kondisi mobil atau ban pecah atau bagaimana teman-teman ya. Kalau ada di sini saya perhatiin ya. Ya kan, kalau di luar nggak, dia mabok-mabok tiba-tiba dia nabrak aja ya kan begitu ya kan. Nah kadang orang mungkin ada tiba kecanduan yang lain teman-teman ya. Misalnya kayak saya cuma hanya mau sharing, ya misalnya orang biasanya kadang di sosial media gitu teman-teman begitu ya kan. Dulu udah pernah didiskus ya di banyak sama YouTuber ya terutama juga ya kan. Nah jadi apa tuh selalu di online tuh teman-teman ya, selalu ngecek tuh dia punya popularitas di online tuh teman-teman begitu ya. Kadang-kadang saya sebenarnya mulai channel ini teman-teman, saya belum begitu lama ya, baru kurang lebih 2 bulanan ya begitu. Kadang saya juga ya adalah ya pasti saya sehari saya ngecek apa view-nya gimana gitu teman-teman. Kadang-kadang ada sedikit paranoid juga ya begitu, kok kenapa view-nya sedikit tuh teman-teman. Kadang suka ya ada ya begitu ya begitu, tapi ada orang kadang suka berlebihan ya, mungkin dia pengen bersaing atau bagaimana teman-teman ya. Bukan hanya di YouTube ya, mungkin kayak di Instagram lah, di Facebook, apa segala macam sosial media gitu teman-teman, di Twitter juga ya. Jadi semuanya dia mau serba populer, serba popularitas. Jadi dia selalu dia berpikir terus bagaimana cara menjadi viral atau bagaimana cara menjadi terkenal atau terus gitu ya teman-teman begitu. Itu juga semacam suatu kayak kecanduan teman-teman ya gitu. Secara nggak langsung kita tanpa sadar ya begitu ya kan. Jadi itu juga sebenarnya kurang begitu baik ya. Jadi kesannya tuh kayaknya dia mengejar-ngejar
kayak subscribers, kayak apa tuh followers gitu teman-teman, begitu di sosial media ya, begitu ya kan. Nah itu juga sifat begitu juga kurang begitu baik ya teman-teman, karena kita selalu memikirkan diri kita sendiri ya, bagaimana tuh cara apa tuh membuat keuntungan untuk diri sendiri gitu teman-teman, begitu ya kan. Nah kalau oke lah, boleh lah, kita pasti kita belajar ya teman-teman, bagaimana kita cara bikin video yang baik, posting yang baik, yang berguna juga teman-teman, begitu ya kan. Tapi kalau berlebihan tuh kadang-kadang jadi akibatnya juga jadi akal saya tuh jadi kurang begitu ini apa tuh jalan tuh teman-teman ya, begitu ya kan. Mungkin saya juga mau sedikit sharing teman-teman, karena saya punya kecanduan sedikit ya teman-teman, begitu. Mungkin kalau biasa ya kan orang pegang uang ya teman-teman, biasa orang pegang uang ya. Orang biasa punya hobi mungkin shopping, atau mungkin dia selalu jalan-jalan kesini kesana gitu teman-teman, begitu ya kan. Itu juga bisa menjadi suatu kecanduan tuh teman-teman, begitu ya kan. Misal ada orang yang misal kayak saya juga, saya bukan termasuk orang kaya teman-teman, saya jujur ya. Saya kalau saya ada uang, ada kaya, saya udah nggak bikin video-video kayak begini ya teman-teman, begitu. Jadi kadang-kadang memang ya, kadang kita dalam hidup kita bisa nggak pegang uang sama sekali. Kita bisa juga kita ada keuntungan, kita pegang uang mungkin agak lebih banyak gitu teman-teman daripada biasanya ya, begitu ya. Jadi kita punya tuh kadang-kadang kalau kita pegang uang ya teman-teman ya, kita tuh kadang agak susah nabung gitu teman-teman, begitu. Itu mungkin saya punya agak sedikit kelemahan tuh teman-teman, begitu ya. Kadang kita bisa belanja ya, uang kita bisa habis, bisa buat belanja ini orang tanpa kita sadar gitu teman-teman, begitu. Kayaknya kayak matanya gitu gatel gitu teman-teman, yang mau tuh lihat ini apa mau beli gitu teman-teman, begitu. Mentang-mentang kita ada uang ya, begitu. Itu saya juga perhatiin teman-teman, saya punya kesadaran, ini saya harus belajar tuh menabung gitu teman-teman, begitu kan. Nggak bisa tuh selalu kita ada uang kita selalu belanja ini apa segala macam gitu teman-teman ya kan. Merasa tuh kayaknya mendapatkan kepuasan dari belanja sini sana gitu teman-teman ya kan, begitu. Jadi saya juga belajar teman-teman ya, begitu ya. Nah ada orang juga kayak misalnya ada saudara saya teman-teman ya, dia juga punya kecanduan ya, kecanduannya lebih parah teman-teman, begitu. Saya nggak begitu suka jalan-jalan keluar teman-teman ya. Jadi ini saya punya saudara, dia kalau dia mungkin belakang ini dia agak lumayan teman-teman, begitu. Dia ada uang ya, begitu ya. Dulu dan sekarang ya kondisi keuangan pasti berubah teman-teman, ada yang lebih buruk dan ada yang lebih baik ya, begitu. Jadi jadi hobi dia itu dia suka pergi-pergi keluar gitu, dengan keluar negeri terutama ya, begitu. Mungkin dia juga udah bosan di Indonesia ya jalan-jalan ya, kayak misal kayak ke Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Bali, Jawa, semua udah bosan teman-teman. Jadi dia sekarang hobi dia keluar negeri gitu, selalu tuh jalan-jalan, nggak sampai berapa bulan dia jalan-jalan nggak tahu kemana gitu teman-teman, gitu. Sampai dia ke US sampai 2 kali teman-teman, atau kemana ke Eropa sampai beberapa kali gitu teman-teman. Jadi kadang tanpa tujuan, tapi membikin alasan tuh seolah-olah dia mau bisnis ke sana gitu teman-teman, begitu. Padahal juga nggak mesti ke sana, juga nggak apa-apa gitu teman-teman, begitu. Jadi dia merasa tuh kayak orang baru mencoba jalan-jalan ke luar negeri kali ya, begitu, naik pesawat apa ke airport. Jadi dia kesenangan kali ya, kayak ketagihan atau bagaimana ya. Jadi hobinya itu dia jalan-jalan, tadi dia nggak berapa bulan lagi dia mau pergi kemana. Tapi dia nggak mikir teman-teman, misalnya orang begitu dia nggak mikir uangnya itu bisa disimpan ya, atau digunakan untuk hal-hal lain yang lebih baik gitu teman-teman, begitu ya kan. Kadang diri saya juga teman-teman, saya belanja ya, mungkin saya belanja ya, mungkin saya belanja baju apa teman-teman yang saya suka ya, begitu ya kan. Nah jadi kadang saya juga mikir, aduh ini mungkin saya udah kebanyakan apa tuh baju teman-teman yang begitu. Jadi ya saya juga kadang mikir, mendingan udah ya uangnya mendingan disimpan ya teman-teman yang begitu, atau mungkin bisa bantu orang-orang lain yang lebih membutuhkan gitu teman-teman yang begitu. Kita kan nggak tahu, saya bisa jatuh sakit ya, bisa ada musibah, barang-barang lain di rumah juga mungkin bisa rusak teman-teman ya, kita harus beli barang baru atau bagaimana ya, begitu. Jadi kadang-kadang kita juga perlu tabungan dalam hidup kita ya, begitu. Itu yang saya belajarin sekarang ini teman-teman, begitu ya. Jadi kadang-kadang ya memang kita juga ada kebutuhan ya gitu kan, tapi kadang kita juga bisa mikir ya, bisa lihat ke bawah juga, mungkin ada orang-orang lain yang juga perlu bantuan kita gitu teman-teman, begitu ya kan. Nah jadi ini kadang-kadang teman-teman saya cuma nanya mau bikin video ini ya, kecanduan ini, karena kan kita harus bisa tuh ngaca gitu teman-teman ya, gitu. Kita bisa melihat diri kita sendiri ya, gaya hidup kita gitu teman-teman ya, begitu. Memang bukannya nggak mampu ya, bisa mampu, bisa bolehlah menikmati lah ya, siapa sih yang nggak boleh teman-teman, yang terutama hasil jerih payah sendiri ya, begitu ya kan. Tapi kita mesti bisa ngelihat teman-teman, begitu ya, efek dan juga dampaknya gitu teman-teman ya kan, terhadap diri kita dan orang-orang sekeliling kita gitu teman-teman, begitu ya kan. Ada orang mungkin juga kecanduan seks atau teman-teman ya, begitu. Kayak misalnya orang-orang, terutama orang-orang di barat ya, misalnya yang nafsu seks mungkin agak besar atau bagaimana ya, begitu. Jadi kadang saya perhatiin, itu akibat apa ya, semua orang, karena dia haus seks ya, semua orang juga dihantam ya, nggak mandang tuh siapa lagi ya, udah semua juga serba dihantam. Akibat apa? Karena penyakit lah ya, penyakit AIDS, HIV apa segala macam ya, penyakit kelamin ya, begitu. Rate orang penyakit ini kelamin teman-teman, HIV AIDS apa ini semuanya di seluruh dunia juga trennya tuh naik ya kan, begitu. Apalagi kemarin pandemi ya kan, orang lebih ada di rumah, orang lagi nggak keluar kemana-mana, jadi kerjanya, pikirannya itu, jadi dia suka nonton film-film yang kayak begituan ya kan, film-film porno begitu. Nah begitu, jadi efek dampaknya dia jadi ke nafsu dan psikologi dia gitu teman-teman, begitu ya.
Ya, jadi efeknya apa? Rumah tangga hancur lah ya begitu ya kan. Nah, jadi itu juga ada salah satu yang mungkin terhubung teman-teman. Jadi orang hobi suka nonton film-film kayak begituan ya. Jadi kecanduan film-film kayak begituan teman-teman. Jadi akibatnya dia ya begitulah, dia melakukan hal-hal dengan diri dia sendiri gitu teman-teman ya begitu ya kan. Itu juga kecanduan yang kurang begitu bagus teman-teman ya begitu ya kan. Jadi kayak nggak punya tujuan hidup gitu teman-teman ya kan. Begitu. Jadi apa namanya, hari-hari cuman hanya bisa melakukan itu lagi teman-teman, nonton apa, melakukan aktivitas sendiri atau bagaimana tuh teman-teman ya. Begitu. Ya apa, efek dampak negatifnya gitu pelan-pelan baru kelihatan tuh teman-teman ya kan begitu. Jadi ya saya cuma hanya apa, ulangi lagi teman-teman ya, bahwa tuh ya kan kita mesti bisa sadar lah ya kecanduan berbagai macam tuh teman-teman ya begitu ya kan. Ya kayak mungkin satu contoh yang tadi saya lupa kasih tau teman-teman, kayak si Elon Musk ya, atau si siapa tuh, Donald Trump itu teman-teman ya, yang itu mereka itu kecanduan Twitter sebenarnya. Mereka kecanduan tuh apa tuh, efek respons itu teman-teman dari tweet mereka gitu teman-teman begitu. Ya kan? Makanya si Elon Musk itu suka sama Twitter sambil saking sukanya mau take over begitu teman-teman ya begitu. Si Donald Trump juga sama juga begitu ya. Kayak dia bangga punya followers di Twitter tuh berpuluhan-puluhan juta itu teman-teman ya kan. Jadi ada efek dampak gitu teman-teman begitu kan. Itu juga secara kejiwaan juga sebenarnya juga kurang sehat teman-teman ya begitu ya kan. Anyway, ya saya cuma hanya mau sharing aja dikit teman-teman mengenai itu orang yang kecanduan berbagai macam tipe gitu teman-teman ya kan. Harus bisa sadar sebelum tuh efeknya tuh berdampak lebih parah dan akan berakibat fatal atau mematikan itu diri sendiri teman-teman ya. Anyway, gitu ya teman-teman ya, for my video kali ini ya. Thank you for watching ya. I hope you can also subscribe, like, and share. Okay, bye-bye.